Memelihara kehidupan yang baik tidaklah sia-sia. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sehat senantiasa. Oleh karena tangan kasih-Mu, Engkau memberi kehidupan kepada kami, untuk kami mendapati hari baru yang penuh dengan kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Bapa Sorgawi, kami ingin mendengar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami. Firman-Mu melandasi kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Mazmur pasal 73, ayat yang ke-28. Di sana dikatakan demikian, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara, kalau kita membaca perikop ini secara utuh, maka kita akan tahu bahwa hampir saja pemazmur terjatuh ke dalam keputusasaan. Mengapa? Karena pemazmur melihat kehidupan nyata banyak sekali orang-orang yang memilih untuk berjalan di jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat kecurangan, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi keadaan mereka nampak lebih baik. Keadaan mereka nampak lebih bahagia daripada dirinya yang siang malam menjaga hidupnya agar senantiasa baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hampir-hampir pemazmur putus asa dan mengatakan, apa gunanya aku menjaga kehidupan tetap bersih, menjaga kehidupan tetap baik, jikalau mereka yang berlaku tidak baik, mereka lebih berbahagia daripada aku. Tetapi pada akhirnya, puji Tuhan, pemazmur juga menuliskan bahwa Tuhan membuat dirinya sadar bahwa apa yang dia lihat dari orang lain yang berbuat kejahatan tidak seperti apa yang menjadi kenyataannya. Artinya begini, mungkin pemazmur melihat mereka berbahagia dan kehidupan mereka sepertinya lebih beruntung. Tetapi Tuhan menunjukkan pemazmur tidak pernah tahu apa yang telah hilang dari kehidupan mereka, apa yang telah Tuhan ambil dari kehidupan mereka sebagai balasan dari tindakannya yang menjauh dari ketetapan Tuhan, dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Pemazmur tidak pernah tahu hal itu. Tetapi pemazmur diajarkan oleh Tuhan, ada satu hal yang pasti dia tahu, yaitu dengan memelihara kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia
tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Inilah sesuatu yang pasti yang boleh pemazmur dengar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, apa maknanya di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita di hari-hari kita, termasuk di hari-hari nanti yang akan kita jalani, mungkin kita akan melihat orang-orang yang begitu mudah di dalam kehidupannya yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan mereka. Orang-orang yang mengabaikan Tuhan, meninggalkan jam-jam ibadah mereka, meninggalkan jam-jam doa mereka. Orang-orang yang tidak menjaga perkataannya. Tetapi sepertinya kehidupan mereka lebih baik daripada diri kita. Saudara, seperti halnya pemazmur, kita juga diingatkan bahwa apa yang kita pandang tidak pernah dapat memandang senyatanya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri mereka, apa yang telah hilang dalam diri mereka, apa yang telah dan akan Tuhan ambil dari dalam kehidupan mereka. Dan juga penghiburan terbesar adalah Tuhan memberikan kepastian di dalam kehidupan mereka yang pasti kita tahu, yaitu bahwa dengan menjaga kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan, maka pasti kita berada di dalam perlindungannya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jaga hati kita, supaya tidak goyah, meskipun melihat kehidupan dunia yang seperti ini. Dengan satu pegangan kita, bahwa hanya kepada Tuhan sajalah ada tempat perlindungan, sehingga kebaikan yang kita lakukan, sehingga tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, jagalah hati kami, supaya hati kami senantiasa tahu bahwa kami memilih hal yang benar ketika kami hidup di dalam kebaikan, ketika kami hidup dalam kebenaran, meskipun sulit, meskipun berat, tetapi kami tahu Bapa, bahwa kami ada di jalan-Mu, di mana Engkau melihat kami, dan Engkau menjadi tempat perlindungan kami. Bapa, jagai keluarga kami dari yang jahat. Lindungi keluarga kami. Selamatkanlah keluarga kami, sehingga kami senantiasa dapat memandang kepada indahnya kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.